Apakah Anda pernah berpikir bahwa nasib Anda, keluarga Anda, anak cucu Anda, bahkan semua orang yang Anda kenal telah ditentukan di meja pertemuan kaum imperialis? Dalam video voice dan teks berikut ini, saya akan mengulas semuanya untuk Anda. Selamat menonton, semoga dapat menambah referensi dan pengetahuan kalian. Terima kasih. Ada seorang pria di Frankfurt, Jerman, bernama Amsel Moses Bauer. Di kemudian hari ia mengubah namanya menjadi Rothschild. Ia menjalankan usaha sebagai pengrajin emas, sekaligus terlibat dalam operasi penyeludupan dan peminjaman uang kepada pemerintah. Setelah mencapai level pengaruh tertentu, ia mengadakan pertemuan rahasia dengan 12 orang paling berkuasa pada saat itu. Dengan agenda untuk menguasai dunia. Pada tanggal 1 Mei 1776, kelompok ini di bawah pimpinan Adam Weishaupt mendirikan perkumpulan yang diberi nama Illuminati. Simbol kelompok itu adalah piramida tak berpuncak dengan sebelah mata yang melihat segalanya di bagian puncaknya. Kelompok inilah yang bertanggung jawab atas Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Perang Saudara di Amerika, Perang Dunia I dan II, Depresi Besar di AS, krisis ekonomi dunia, dan pemiskinan terhadap negara-negara yang menjadi target mereka, termasuk Indonesia. David Rockefeller pada bulan Juni tahun 1991, dalam pidatonya kepada Bilderberger di Jerman menyatakan, "Kita sangat berterima kasih pada Washington Post, New York Times, Time Magazine, dan media hebat lain yang direkturnya pernah menghadiri pertemuan kami dan memenuhi janji mereka untuk merahasiakan semua ini selama hampir 40 tahun. Kisah ini memiliki beberapa aspek yang saling berkaitan. Ada aspek politis, sejarah, ada aspek ekonomi, ada aspek individual, semuanya menyatu dan saling terkait. Dimulai dengan arena kekuatan dan kekuasaan politis. Hingga sekarang, jika ada usaha untuk mendominasi dunia, jelas terlihat siapa yang berniat untuk menjadi penakluk, dan siapa yang ditaklukkan. Jika kekuatan brutal menjadi modus operandi, jelas sekali siapa sedang berusaha melakukan apa. 200 tahun yang lalu, metode penaklukan sudah berubah. Tidak lagi menggunakan kekerasan, dan yang akan ditaklukkan juga menjadi sangat jelas. Kejadian-kejadian yang tersamar mulai berlangsung di belakang layar. Tapi ingatlah, seperti yang dikatakan oleh Franklin D. Roosevelt, dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika hal semacam itu terjadi, yakinlah bahwa semuanya memang direncanakan seperti itu. Jadi kalian bisa melihat, dunia dikuasai oleh orang-orang yang sangat berbeda dari apa yang dibayangkan oleh mereka yang tidak berada di belakang layar. Benjamin Disraeli, dalam Coningsby, tahun 1844, seperti yang dikutip dalam Newswatch. Lalu, apa yang mulai terjadi di belakang layar? Kita akan memulainya dengan sejarah yang lebih terkini. Meskipun akar dari situasi ini bermula sejak dulu sekali, informasi ini hanya akan mengupas situasi selama sekitar 200 tahun terakhir ini. Illuminati mencari anggotanya di antara masyarakat Eropa yang berpendidikan tinggi dan berasal dari golongan kelas menengah atas. Orang-orang ini ingin menjadi penguasa tertinggi. Mereka bertekad menguasai masyarakat melalui pengendalian yang dilakukan oleh ras yang superior. Illuminati terbagi menjadi beberapa kelompok, menjadi lingkaran dalam dan lingkaran luar. Sebagian istilah yang digunakan oleh kelompok ini adalah Knight dan Mason. Lingkaran luar diberitahu bahwa tujuan Illuminati adalah untuk menjadikan ras manusia, tanpa pembedaan negara, kondisi, atau profesi, satu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Mereka yang bergabung harus mengucapkan sumpah, yang salah satu bagiannya adalah, jika kau berkhianat dan bersumpah palsu, ketahuilah bahwa semua saudara kami akan terpanggil untuk menindakmu dengan cara mereka sendiri. Jangan harap kau bisa melarikan diri atau menemukan tempat yang aman. Dimanapun kau berada, rasa malu, penyesalan, dan amarah saudara-saudara kami akan terus mengejarmu dan menyiksamu hingga ke sisa isi perutmu yang paling dalam.
Weishaupt menulis, hal yang paling mengagumkan dari semuanya adalah pengikut Protestan penting dan ahli teologi, kaum Lutheran dan Calvinis, yang menjadi anggota ordo kami. Yang benar-benar percaya bahwa mereka telah menemukan ide murni dan sejati dari agama Kristen. George Washington merupakan salah satu orang pertama yang menyadari kerancuan istilah dan tujuan ganda Illuminati. Pada tahun 1798, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada G.W. Snyder, George Washington menyatakan, "Aku tidak bermaksud meragukan bahwa doktrin Illuminati dan prinsip Jakobisme tidak menyebar di Amerika Serikat. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang lebih puas lagi daripada aku tentang fakta ini hingga aku. Maksud yang hendak kusampaikan adalah aku tidak percaya organisasi Freemason di negara ini berusaha untuk menyebarkan ajaran setan. Bahwa individu-individu di dalam organisasi tersebut mungkin melakukannya, atau bahwa pendiri atau perangkat yang dipekerjakan untuk memengaruhi masyarakat demokratis di Amerika Serikat mungkin memiliki tujuan itu, dan benar-benar berusaha memisahkan masyarakat dari pemerintahan mereka, sudah terlalu jelas untuk dipertanyakan lagi." Weishaupt Illuminati, dan cabang zaman modern, adalah ahli dalam menggunakan kata-kata untuk menarik orang yang tidak tahu, seringkali dengan tameng amal atau alasan-alasan mulia menggunakan istilah bermakna ganda atau bermakna banyak untuk menyembunyikan apa yang terjadi, dan membolak-balikkan kata untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Seperti yang belakangan ini kita dengar dalam pernyataan yang familiar untuk semua orang, semua tergantung pada bagaimana kau mendefinisikan kata adalah. Permainan kata semacam itu memang ciri khas Illuminati dan nama lain yang digunakan oleh kelompok itu. Dan sayangnya, saat Anda membongkar semua ini sampai ke dalamnya, semua bergantung pada siapa yang mendefinisikan kata adalah, dan bagaimana dan kenapa dan untuk tujuan apa. Dalam kasus ini dan sejumlah kasus banjir kata-kata lain yang tidak terungkap, semua kembali pada definisi. Dalam kasus ini, Freemason bergabung dengan Illuminati yang juga memiliki Mason sebagai anggota pada tanggal 16 Juli tahun 1782. Yang terjadi di Kongres mengerikan ini tidak akan pernah diketahui oleh dunia luar, karena bahkan mereka yang ditarik tanpa sadar ke dalam pergerakan tersebut, dan yang mendengar untuk pertama kalinya tentang rencana para pemimpin, berada di bawah sumpah untuk tidak mengungkapkan apapun. Salah satu anggota Freemason, Comte de Fourier, saat ditanyakan tentang rahasia tragis yang disimpannya, menjawab, "Aku tidak akan mengatakannya padamu. Yang bisa kukatakan padamu hanyalah semua ini jauh lebih serius daripada yang kau pikirkan." Konspirasi yang dijalin telah dipikirkan dengan sangat baik hingga bisa dikatakan mustahil bagi monarki dan gereja Katolik untuk melepaskan diri dari jaring konspirasi tersebut. Ungkap penulis, M. Costa de Beauregard, dalam bukunya yang berjudul Comte de Fourier, selalu ngeri saat membicarakan Freemasonry. Sebelum memulai organisasi Illuminati, Amsel merupakan seorang bankir. Amsel Rothschild memiliki 5 orang putra. 4 diantaranya dikirim ke negara yang berbeda untuk mendapatkan kendali bank sentral di negara-negara tersebut. Negara-negara itu adalah Inggris, Prancis, Italia, dan Austria. Rothschild dan putranya yang kelima tetap tinggal di Jerman. Keluarga Rothschild bukan hanya menjalani usaha perbankan di 5 negara besar Eropa, mereka juga merambah Spanyol, Belgia, Brasil, dan negara-negara besar lainnya. Dengan menguasai bank sentral di negara-negara tersebut, keluarga Rothschild bisa memanipulasi ekonomi dengan menciptakan kepanikan dan peperangan. Pembiayaan perang sebagian besar berasal dari bank, tidak peduli siapa yang menjadi pemenang. Dan para bankir menjadi pihak yang paling diuntungkan. Ada prinsip tertentu yang diikuti oleh keluarga Rothschild, Illuminati, dan semua kelompok yang terlibat dengan nama apapun.
Perang adalah disiplin utama untuk pemerintahan manapun. Jika pemerintahan itu bisa mengatasi tantangan perang dengan sukses, maka ia akan bertahan. Jika tidak, maka pemerintahan itu akan binasa. Yang lainnya hanyalah sampingan. Kesucian hukum negara itu, kesejahteraan penduduknya dan sumber dananya akan dengan cepat dikorbankan oleh pemerintahan manapun demi menjalankan tindakan paling mendasar, yaitu mempertahankan diri. 2. Oleh karena itu yang dibutuhkan untuk memastikan pemerintah akan mempertahankan atau menambah utangnya adalah dengan melibatkan negara tersebut ke dalam perang atau ancaman perang. Semakin besar ancamannya dan semakin dahsyat perangnya, maka kebutuhan akan utang menjadi semakin besar pula. 3. Untuk melibatkan sebuah negara ke dalam perang atau ancaman perang, dibutuhkan musuh dengan kekuatan militer yang bisa dipercaya. Jika musuh semacam itu memang sudah ada, akan jauh lebih baik. Jika musuh semacam itu sudah ada tapi tidak memiliki kekuatan militer, sangat penting untuk mengucurkan dana pada mereka guna membangun mesin perang mereka. Jika sama sekali tidak ada musuh, maka akan sangat penting untuk menciptakan musuh itu dengan mendanai kebangkitan rezim yang kejam. 4. Tantangan yang utama adalah pemerintah yang menolak membiayai perangnya dari utang. Meskipun hal itu jarang terjadi, tapi jika sampai terjadi, sangat penting untuk mendorong oposisi, seperti politisi internal, pemberontakan, atau revolusi untuk menggantikan pemerintahan saat itu dengan pemerintahan baru yang lebih patuh pada keinginan kita. Pembunuhan kepala pemerintahan bisa memainkan peranan penting dalam proses ini. 5. Tidak ada negara yang boleh memiliki militer lebih kuat daripada musuhnya, karena kondisi itu bisa mengarah pada perdamaian dan pengurangan utang. Untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan, sangat penting untuk terus membiayai kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Kecuali salah satu pihak bertentangan dengan tujuan kita dan karenanya harus dihancurkan, kedua belah pihak tidak boleh mencapai kemenangan atau kekalahan telak. Meskipun kita harus selalu mengaku menjunjung tinggi perdamaian, tujuan utama kita yang tak terucapkan adalah perang yang tiada akhir. Tidak lama setelah pembentukan Illuminati pada tanggal 1 Mei tahun 1776, muncul rintangan dalam rencana mereka, yaitu berdirinya negara Amerika Serikat. Negara itu menganut sistem pemerintahan rakyat dan bukannya sistem hierarki. Sudah tentu taktik baru harus diterapkan. Itu sebabnya, setelah revolusi Amerika dan pembentukan negara, keluarga Rothschild mulai mencoba untuk mendapatkan kendali atas uang negara tersebut. Mereka mencoba untuk mendirikan bank sentral guna mengenalkan pinjaman uang yang akan dibayarkan kembali kepada para bankir dengan tambahan bunga. Alexander Hamilton dibayar untuk bekerja di pihak bankir Rothschild. Hamilton juga diberikan uang untuk menyuap anggota Kongres agar memberikan suara untuk menyetujui pembentukan bank sentral. Thomas Jefferson memahami apa yang sebenarnya terjadi dan tujuan serta rencana utama para bankir tersebut. Pada tahun 1791, Jefferson menyatakan, jika orang Amerika membiarkan bank mengendalikan penerbitan mata uang mereka, pertama dengan inflasi dan kemudian dengan deflasi, bank akan merebut semua properti mereka sampai anak-anak mereka menjadi gelandangan di benua yang ditaklukkan oleh leluhur mereka sendiri. Orang-orang dekat Jefferson menyadari apa yang terjadi dan mencoba memperingatkan masyarakat serta pemerintah. Salah satunya adalah seorang cendekiawan bernama John Robinson. John Robinson diundang bergabung dengan Illuminati oleh Weishaupt. Weishaupt salah memperhitungkan integritas Robinson yang menggunakan kesempatan itu untuk mempelajari prinsip Illuminati, dan di kemudian hari membongkarnya ke publik. Sementara itu, pihak di dalam Illuminati melanjutkan rencana mereka dari dalam, merebut posisi-posisi penting baik di Amerika Serikat maupun di Eropa. Pada tahun 1811, izin pertama Bank Amerika Serikat berakhir. Untuk mempertahankan kebutuhan akan adanya bank, Rothschild melalui Bank of England, mengalihkan fokusnya ke bagian utara dan selatan Amerika Serikat. Rothschild memanipulasi industri tekstil di utara, dan persediaan kapas di selatan. Hal ini menyebabkan fluktuasi harga, profit, dan upah buruh. Manipulasi tersebut menyebabkan masalah keuangan dan tuntutan publik agar pemerintah melakukan sesuatu.
Ditanamkan ide bahwa negara membutuhkan stabilitas perbankan yang lebih baik lagi. Selain itu, publik yang tidak menyadari bahwa masalah itu sebenarnya dibuat sendiri oleh para bankir, terperosok ke dalam jebakan dengan berpikir bahwa bank sentral baru akan menyelesaikan masalah. Sehingga, opini publik mulai bermunculan sesuai dengan tujuan utama Rothschild. Tapi permintaan masyarakat masih belum cukup untuk memperbarui izin bank. Para bankir harus menerapkan taktik lain, maka mereka menciptakan perang. Perang tahun 1812 terjadi demi melawan rekrutmen paksa tentara Amerika ke dalam Angkatan Laut Inggris. Kenyataannya adalah, sudah sejak lama Inggris tidak lagi melakukan rekrutmen paksa semacam itu. Itu hanyalah alasan yang diberikan pada orang-orang awam untuk menutupi kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akibat dari biaya perang yang tinggi, dan ditambah dengan inflasi yang disebabkan oleh perang, maka didirikanlah bank kedua. Bank ini menimbulkan lingkaran pertumbuhan dan penyusutan ekonomi secara bergantian yang akhirnya mencapai puncaknya pada krisis keuangan yang dikenal dengan peristiwa kepanikan 1819. Akhirnya, pada tahun 1828 satu orang lagi negarawan dan Presiden Andrew Jackson, yang menyadari timbulnya kerusakan dan bukannya stabilitas, yang disebabkan oleh bank sentral terhadap perekonomian Amerika Serikat. Andrew Jackson juga menemukan bahwa bank adalah alat yang digunakan Illuminati untuk menghancurkan Amerika Serikat dari dalam. Ingat bahwa sekarang ini penakluk yang baru bekerja secara diam-diam dari dalam. Andrew Jackson menyatakan, apakah kebebasan dan kemerdekaan kita tidak akan terancam oleh bank yang hanya sedikit sekali memiliki keterikatan dengan negara kita? Bukankah ada alasan untuk mengkhawatirkan kebersihan pemilu kita dalam damai, dan kemerdekaan negara kita dalam perang? Mengendalikan mata uang kita, menerima uang masyarakat kita, dan membuat ribuan penduduk kita menjadi tidak mandiri, itu akan jauh lebih berbahaya dan menakutkan daripada kekuatan militer dan angkatan laut musuh. Sayangnya, meskipun sang presiden menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, sebagian besar anggota Kongres sudah disuap. Anggota Kongres John Randolph dari Virginia menyatakan, setiap orang yang kau temui di gedung ini atau di luarnya, dengan sedikit sekali pengecualian, hanya melayani perintah bank. Pandangan Presiden Jackson itu membuatnya menjadi sasaran pembunuhan oleh seorang pria yang di kemudian hari mengklaim bahwa ia berkaitan dengan orang berkuasa di Eropa, yang berjanji tidak akan membiarkan dirinya dihukum. Tidak lama setelah usaha pembunuhan dirinya, Jackson menegaskan lagi pada para bankir, kalian adalah sekumpulan ular berbisa. Aku bertekad untuk mengusir kalian dari sini, dan demi Tuhan, aku akan mengusir kalian. Jika saja orang-orang memahami ketidakadilan yang kalian lakukan dengan uang kami dan busuknya sistem perbankan, akan ada revolusi sebelum besok pagi. Jackson menang. Izin untuk bank kedua di Amerika Serikat berakhir pada tahun 1836 dan tidak diperbarui lagi. Sebagai hukuman dan pembalasan dendam, bank mengurangi persediaan uang tunai secara drastis. Hal itu menyebabkan perekonomian menjadi kacau.